Kembali bersama kami di era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diterpa isu lingkungan setidaknya 2 kali. Selain tambang batu andesit di Wadas, tambang kars di Pegunungan Kendeng, Rembang juga menjadi sorotan. Proses pengukuran lahan untuk pembangunan tambang batu andesit diwarnai aksi protes warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pekan ini. Kegiatan tersebut bahkan harus mendapat pengawalan polisi. Sejak 2017, warga tegas menolak pembukaan lahan tambang andesit yang akan dikeruk untuk bahan baku proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang menjadi bagian dari proyek strategi nasional pemerintah. Aksi itu pun berujung pada penahanan puluhan warga desa. Usai dimintai keterangan oleh polisi, warga pun dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus melakukan pendekatan terhadap warga. Meskipun mendapat penolakan, pemerintah tetap terus melanjutkan proses kuari di Desa Wadas. Aksi menentang pertambangan juga terjadi di bawah pemerintahan Ganjar tahun 2017 lalu. Para petani kendeng melaksanakan aksi unjuk rasa dengan mengecor kaki sebagai bentuk penolakan tambang kars dan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Aksi cor kaki petani kendeng ini pun diwarnai kisah duka. Salah seorang petani yang berunjuk rasa meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun proyek terus berjalan dengan beralasan pemberian izin sudah sesuai uji AMDAL. Ya, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai peristiwa di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sedikit banyak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Ya, Ujang menilai jika kebijakan seorang gubernur berdampak positif bagi rakyat, maka akan positif pula bagi Ganjar, termasuk terkait elektabilitas dan begitu pula sebaliknya. Lain halnya dengan elektabilitas PDIP, partai pengusung Ganjar. Ujang menilai elektabilitas PDIP tidak akan berpengaruh dengan isu Wadas. Ya, aksi unjuk rasa warga menentang tambang andesit di Wadas dan tambang kars di Kendeng terjadi di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri digadang-gadang sebagai calon kuat pada Pilpres 2024 mendatang. Lantas apakah kedua kasus ini akan mengganjal elektabilitas sang gubernur ke depannya? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pakar komunikasi politik, sahabat saya Mas Gun-Gun, apa kabar? Kabar baik Mas Juno. Aduh, ini lagi ngajar ya hari ini ya? Ya, kita break dulu Mohon untuk maaf Mas kita Juno. ganggu sedikit. Mas Gun-Gun, menurut Anda insiden kemarin apakah akan mempengaruhi elektabilitas seorang Ganjar Pranowo? Menurut saya masih terlalu prematur ya untuk mengatakan bahwa ini langsung berpengaruh signifikan pada elektabilitas. Tetapi itu akan sangat ditentukan oleh manajemen isu dan manajemen konflik, terutama dalam penyelesaian masalah di Wadas ini, Mas Juno. Jadi maksud saya begini, ini kan sebenarnya persoalan hulunya adalah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah dan komunikasi kebijakan dalam implementasi. Kita bahas itu dulu ya sebagai persoalan hulu nih, nanti hilirnya adalah soal elektabilitas. Ini kan jadi ujian sebenarnya bagi Pak Ganjar juga dalam konteks implementasi kepemimpinan di periode kedua ya. Ini kan sebenarnya terhubung kan dengan Perpres ya nomor 109 tahun 2020. Mas Juno masih ingat nggak bahwa itu kan Perpres tentang perubahan ketiga ya atas Perpres nomor 3 tahun 2016. Iya kan? Itu tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Nah, itu turunannya itu kan ke SK Gubernur ya. Mungkin masih ingat di memori teman-teman jurnalis bahwa Pak Ganjar pernah mengeluarkan SK nomor 509/41 tahun 2018. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal rentetan panjang sampai kejadian kemarin itu, Mas Juno. Jadi bagi saya sih pembangunan Bendungan Bener dan kemudian juga proyek pertambangan batu andesit di Wadas ini itu bagaimanapun suka atau tidak suka menjadi uji publik
bagaimana seorang Ganjar Pranowo itu menghadapi permasalahan yang melibatkan warga yang dipimpinnya, begitu Mas. Dengan kata lain, kalau kita lihat juga bahwa Anda menyoroti komunikasi beliau sebagai gubernur dalam menjalankan SK dan juga berkomunikasi dengan rakyatnya seperti itu. Dengan adanya kejadian ini dan juga kita masih ingat beberapa tahun yang lalu ada Kendeng juga Mas, yang ketika para petani mengecor kaki. Apakah ini menunjukkan bahwa ada problem dengan cara komunikasi Ganjar, bagaimana beliau mensosialisasikan atau tadi untuk mendapatkan tempat dengan kebijakan-kebijakannya memang tidak begitu maksimal sehingga masyarakat tidak memahami apa yang ingin ia terapkan? Ya, kalau kita lihat gaya keseluruhan Pak Ganjar itu kan equalitarian style ya. Gaya kesetaraan, gaya merangkul, gaya yang sebenarnya itu yang sering orang sebut sebagai gaya populis begitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi paradoks ketika misalnya ada fenomena represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang kemudian juga memantik ragam versi tentu ya terkait dengan kasus Wadas ini. Dan ini muncul ke permukaan menurut saya sebagai bentuk aksi reaksi. Inilah yang kemudian saya mau memberi catatannya dua hal. Pertama, soal ruang dialog yang menurut saya sangat tidak intens begitu, terutama dalam memfasilitasi perbedaan versi keinginan masing-masing, terutama ketika bicara soal ego involvement-nya. Betul nggak? Ini kan bicara soal ada ego Mas misalnya. Gun, menarik Anda menyoroti ruang dialog. Kita tahu Ganjar sangat let's say sangat terbuka ya untuk banyak ruang untuk berbicara di depan publik, termasuk dengan rekan-rekan media. Banyak sekali beliau melakukan keterangan pers seperti itu sebelum kasus ini. Anda melihat berarti apa yang Ganjar tampilkan tidak maksimal di lini lain. Termasuk tadi kalau di media sosial, di media beliau let's say media darling ya. Tapi kalau di in real life atau offline dengan para warga di salah satunya tadi di Wadas, berarti ada let's say kalau online jalan, offline-nya nggak jalan gitu atau seperti apa? Kalau menurut saya begini, ini kan persoalannya ada polarisasi di masyarakat terkait dengan proyek di Wadas ini kan. Ada yang mungkin bersetuju untuk diukur tanahnya, ada yang tidak setuju ya kan dengan proyek ini, sehingga apa? Itu butuh yang disebut dengan pendekatan persuasif, terutama ke kelompok yang berada di zona penolakan, kan begitu ya. Nah, masalahnya itu nggak bisa cukup di medsos, nggak bisa di press conference. Itu butuh pendekatan basis komunitas, pendekatan basis warga, ya kan? Dan dialog itu menurut saya harusnya merujuk kepada dua hal. Pertama adalah bagaimana posisi pemerintah menuntaskan keinginannya, terutama dengan skema-skema yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi jika kemudian masyarakat menawarkan opsi-opsi yang kemudian opsi itu tentu juga terkait dengan hal yang akan diakomodir oleh pemerintah. Begitu maksud saya, Mas Juno. Nah, ini kan nggak bisa sifatnya linier dan pendekatan legal formalistik. Contoh misalnya, kalau rujukannya selalu pada hukum bahwa ini pernah misalnya digugat ke PT UN sampai ke kasasi dan kemudian warga kalah, ya kan? Pendekatan itu yang kemudian dipakai. Maka yaitu yang disebut dengan pendekatan legal formalistik. Kalau komunikasi itu nggak bisa semata-mata itu, harus ada turun ke bawah, melakukan proses-proses dialog yang mungkin aja bertahap ya dari komunitas, kemudian baru dialog ke keseluruhan warga, sehingga kemudian dialog itu berjalan komprehensif dan akhirnya bottleneck ya dari misalnya warga itu bisa diurai satu berdasarkan jangkar opinion leader ya atau orang-orang kunci yang menjadi pembangun opini di masyarakat di situ. Iya, saya baca juga bahwa sebenarnya di Januari ada dialog antara Komnas HAM dan juga warga, namun warga menolak karena warga ingin langsung berdialog bertemu dengan Ganjar, tapi Pak Ganjar
tidak bisa menghadiri dialog itu. Jadi Anda menilai bahwa dialog-dialog personal seperti itu ya, itu sangat berguna dalam kita menentukan win-win solution di Wadas ini ya? Kalau menurut saya pendekatan efektif dari sisi komunikasi itu, Mas Juno, interpersonal communications ya, komunikasi antar pribadi yang sifatnya itu jejaring ke orang-orang yang berpengaruh tentu, yang itu kemudian bisa memengaruhi juga masyarakat awam yang ada di Wadas begitu. Kemudian yang kedua, dialog-dialog yang sifatnya jauh lebih berjejaring melalui basis komunitas dan akhirnya kemudian barulah dibikin dialog umum. Jangan langsung dialog umum gitu maksud saya. Ya. Jadi harus ada dialog-dialog kecil dulu ya untuk menampung tadi, untuk menjangkau mereka, lalu baru kalaupun ada kesempatan dialog besar seperti itu ya. Ya. Mas Gun-Gun, bicara manajemen konflik ya, seorang Ganjar, kita tahu bahwa beliau minta maaf, menyebutkan bahwa akan bertanggung jawab. Anda menilai bagaimana? Itu saya apresiasi. Jadi bagaimanapun itu bentuk goodwill lah, niat baik ya. Seorang Pak Ganjar ketika melihat ada ketidaknyamanan yang itu bukan hanya menjadi isu Jawa Tengah, isu Purworejo, tapi isu nasional. Ya kan, ini menyangkut human right, menyangkut juga bagaimana reformasi Polri itu berjalan dengan optimal begitu ya, bagaimana juga prosedur tata cara dalam konteks dalam penanganan konflik warga itu bisa difasilitasi gitu, tidak kemudian dengan cara-cara intimidasi. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar menurut saya dengan meminta maaf secara terbuka itu harus diapresiasi, tetapi ya, pernyataan maaf yang sifatnya retoris saja nggak cukup. Begitu. Itu harus ada kemudian komitmen berikutnya. Apa komitmen berikutnya itu? Yaitu bagaimana inisiasi-inisiasi dialog berbasis komunitas, kemudian juga pendekatan yang konkret bisa kemudian memfasilitasi mutual understanding, pemahaman bersama di antara warga dengan pemerintah, itu yang kemudian pada akhirnya bisa menjadi solusi, bukan pendekatan hukum, bukan pendekatan kekerasan, tetapi pendekatan dialog dua arah yang kemudian bisa mengurai ya benang kusut persoalan Wadas ini menurut saya, Mas Juno. Jadi yang harus kita emphasize bahwa humanis ya, bukan represif seperti itu ya. Ya, kalau pendekatan represif itu menurut saya pendekatan yang lama dan itu selalu berujung dengan cognitive dissonance ya. Ya, keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh warga, dan itu akan menimbulkan kekecewaan, dan itulah yang kemudian bisa berpengaruh pada tingkat elektabilitas. Kalau tadi kita bicara hulu, sekarang kita kembali bahwa elektabilitas Ganjar apakah akan terganjal dengan adanya insiden ini? Karena bisa saja ditwist bahwa beliau tidak pro rakyat, tidak pro dengan lingkungan hidup karena ada isu lingkungan hidup di sini juga. Anda melihat ya? Nah, ini yang juga harus hati-hati ya Pak Ganjar dalam berada di pusaran isu ini. Kenapa? Karena Pak Ganjar kan menjadi satu di antara sosok potensial maju di gelanggang pertarungan 2024. Sehingga udah pasti itu akan ada serangan, akan ada gorengan, ada political news framing begitu yang kemudian terhubung dengan kasus ini, kasus Wadas ini. Makanya kemudian saya lihat ada substansi yang harus diperbaiki soal bagaimana penyelesaian Wadas. Yang kedua, bagaimana mengkomunikasikan penyelesaian konflik ini ke khalayak luas. Kenapa? Karena masyarakat menunggu. Bagaimana misalnya dulu seorang Jokowi menyelesaikan kasus PKL di Solo atau misalnya kasus Tanah Abang itu dengan cara dialog, bukan dengan cara represif. Makanya kemudian kalau Pak Ganjar bergaya sama equalitarian style harusnya, maka kemudian ini juga justru menjadi sebuah momentum untuk menunjukkan ke khalayak luas di luar Jawa Tengah bahwa Pak Ganjar itu memang humanis, bukan kemudian represif gitu. Kita pindah ke frame yang lebih besar ya, bigger frame, PDIP. Anda melihat apakah ini juga akan berpengaruh terhadap PDIP? Karena kita tahu Ganjar kader, sebelum ini juga beberapa kader PDIP punya public opinion yang kurang bagus seperti itu. Bagaimana Anda melihat PDIP dalam frame tadi Wadas ini?
Kalau kita bicara peta, jujur ya agak beda dengan kasus Jawa Barat gitu ya, Mas Juno. Kenapa? Jawa Barat itu kayak kasus arteria itu akan banyak berpengaruh pada elektabilitas PDI Perjuangan begitu ya. Kenapa? Karena satu, Jawa Barat itu cair, yang kedua itu juga party ID-nya tidak terlalu kuat. PDIP juga dikalahkan oleh Gerindra di 2019, artinya di Jawa Barat itu siapa aja bisa menang. Berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu lumbung suara PDI Perjuangan, merah lah gitu ya. Dan saya melihat bahwa kasus Wadas ini tidak akan terlalu berpengaruh signifikan ya pada konfigurasi kuasa politik PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Dari kasus Wadas ini, kecuali kalau kemudian mungkin itu hubungannya dengan sosok personal Pak Ganjar sebagai calon presiden. Begitu. Baik, Mas Gun-Gun, terima kasih sekali atas waktu dan insight-nya. Kita ngobrol di sela-sela waktu mengajar. Sehat-sehat selalu, Mas Gun-Gun Herianto. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik.